Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Service HP. Oke, di video kali ini ada Samsung A2 Core. Nah, masalahnya kali ini saya tangani Samsung ini tidak bisa dinyalakan ya. Bilang yang punya ini masih bisa dicas, namun yang jadi masalahnya di sini tidak bisa hidup. Begitu saya coba tekan tombol powernya tidak bisa nyala ya. Nah, jika teman-teman juga mengalami yang seperti ini, bisa simak saja videonya ya. Oke, kita coba buktikan apakah masih bisa dicas. Dari keterangan pemilik HP ini masih bisa dicas. Oke, ini ada logo petir, berarti masih bisa dicas. Nah, ini ada persenan baterainya, berapa persen? Oh, ternyata 100% ya. Nah, yang jadi masalahnya ini tidak bisa dinyalakan. Berarti ini ada kemungkinan di jalur powernya atau switch on off-nya yang bermasalah ya. Oke, sebelum lebih lanjut kita coba bongkar ya. Nah, untuk pembongkarannya kita harus panasin di bagian LCD ya. Karena untuk seri Samsung A2 Core ini harus kita lepas dulu di bagian LCD nya. Nah, ini sambil saya angatin di atas LCD ya. Ini tujuannya supaya memudahkan kita ya di saat pencongkelan LCD, karena di pinggir-pinggirnya ada lem ya. Ini saya pakai pelindung ya, bekas anti gores, yang anti gores full itu ya, ada lapisannya seperti ini saya gunakan. Nah, ini sambil saya seset dari pinggir. Nah, sampai pinggir-pinggirnya ini kita seset ya. Jangan masukkan mika terlalu dalam karena belum ada celahnya ya. Nah, sambil kita keliling saja di pinggir-pinggirannya. Nah, jika sudah seperti ini baru kita sambil intip ya di bagian LCD nya, kita congkel dari bawah LCD ya. Jangan dari atas LCD. Nah, maksud saya dari atas frame-nya di bawah LCD ya. Oke, ini ada logo Samsung, kita seset bisa dari bawah ya. Jangan dari atas kamera, itu ada fleksibelnya. Nah, ini sudah bisa terbuka ya. Sambil kita intip apakah tidak kena fleksibel. Nah, sambil kita set seperti ini. Nah, ini sudah bisa lepas ya untuk LCD nya. Oke, ini ada fleksibel ya. Untuk batasan pencongkelannya harus di bawah konektor LCD ya. Jangan sampai terkena fleksibelnya. Nah, seperti ini ya, sudah lepas. Nah, karena HP ini tidak bisa hidup, maka kita akan fokuskan di bagian mesinnya ya. Ini banyak sekali bautnya yang kita lepas ya. Kita lepas dulu semua bautnya. Nah, baru kita lepas frame-nya. Oke. Jika frame-nya sudah kita buka, baru kita akan cek ya. Nah, ini ada satu lagi belum dilepas, yaitu ini ada injektor SIM-nya. Nah, jika semuanya sudah dilepas, tinggal kita buka covernya ya. Nah, ini mudah sekali ya. Jika kita sudah lepas dari bautnya. Nah, ini penampakan mesin A2 Core ya. Oke, kelihatannya sudah pernah diservis ya. Jadi masih ada sisa songka atau blok. Ini kurang tahu ya dulu penyakitnya apa, kasusnya apa ya. Yang jelas di sini tanggung jawab saya
memperbaiki karena HP ini tidak bisa dinyalakan ya. Oke, tidak perlu bongkar baterai karena kita bisa langsung pisahkan mesinnya karena baterainya nempel di frame. Nah, ini penampakan dari bawah ya, atau belakang mesin A2 core ini. Oke, pertama kita cek dulu menggunakan power supply ya, karena kita akan melihat gerakan di power supply ya. Nah, jika sudah kita tempelkan seperti ini, baru kita tekan tombol powernya ya, atau switch on off. Nah, ini sambil kita tekan ya. Nah, sambil kita lihat di power supply apakah bergerak atau diam ya. Nah, ini langsung coba saya shotkan di kaki positif negatifnya ya, namun tidak ada sedikit gerakan di jarum power supply. Nah, yang sering saya lakukan metode seperti ini ya. Jika saya terima kasus no power itu, kebanyakan ada kerusakan di bagian jalur atau pergantian dari switch on off nya ya. Karena masih penasaran, kita coba lakukan pengecekan menggunakan LCD. Karena ini sudah saya coba menggunakan baterai juga tidak mau. Nah, ini lagi saya cek ya. Masih penasaran ya, saya belum puas untuk pengecekan menggunakan power supply. Kenapa saya tidak langsung bonus untuk pergantian di partnya? Karena teman-teman belum tentu memahami ya. Karena ini metode atau langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Karena kita coba shotkan di bagian kaki-kakinya. Jika saya shotkan ada pergerakan di jarum power supply, berarti ada kemungkinan switch on off ini tidak nyentuh ke bagian PCB atau jalurnya tidak tersambung ya. Nah, ini sambil saya coba shotkan, tadi ada sedikit gerakan ya, namun terhenti. Nah, ini sambil saya bolak-balik ya. Oke, coba kita pasang lagi LCD-nya ya. Karena saya tidak menunjukkan gerakan di jarum power supply, maka saya akan mencoba untuk menggunakan langsung dari LCD-nya supaya teman-teman bisa tahu ada respon dari switch on off-nya atau tidak. Karena ini pakai satu kamera ya, jadi saya tidak bisa menunjukkan di bagian power supply-nya. Nah, ini untuk masang konektor LCD ribet sekali ya, karena fleksibelnya agak pendek, jadi susah ya untuk masangnya. Nah, ini langsung saya coba menggunakan power supply lagi, sambil saya coba tekan dari switch on off-nya ya. Memang untuk penanganan yang sering saya lakukan metode seperti ini ya. Jika terjadi no power atau kasus tidak bisa dinyalakan, itu kebanyakan dari switch on off yang bermasalah, bisa juga putus jalur ya. Nah, ini sambil saya bolak-balik untuk pinsetnya, saya coba shotkan. Di sini saya lihat di jarum ampernya terjadi pergerakan
sering terhenti ya. Berarti ini ada kemungkinan di bagian kaki negatif positifnya ini tidak nyentuh di jalur PCB ini ya. Nah, ini saya coba tekan, ada sedikit gerakan ya, namun tidak bisa mentok karena saking penasarannya saya coba lagi menggunakan LCD. Santai aja ya, jika menemui kasus seperti ini jangan buru-buru, karena ini juga risikonya besar ya untuk menangani kasus yang seperti ini. Nah, ini sambil saya coba lihat di bagian power supply ada sedikit gerakan ya, macet ya, tidak normal, agak rewel ya di bagian switch on off nya ini. Nah, ini sambil saya shotkan lagi di bagian switch on off nya. Sebenarnya kasus yang seperti ini tinggal ganti ya, namun belum tentu diganti juga bisa normal ya. Oke, karena sudah pasti ya ada pergerakan tadi setelah saya bolak-balik, mungkin ini jalurnya tidak terkoneksi atau tidak tersambung ke switch on off nya dengan bagus ya. Maka perlu kita lakukan solder kembali ya di bagian kaki yang ada di PCB ini ya. Oke, kita tambahin peluk, kemudian kita berikan timah sedikit ya di bagian ujung solder, kemudian kita solder ulang di bagian kaki-kakinya ya. Ini tujuannya untuk menyatukan kembali di kaki yang ada di PCB sama kaki yang ada di switch on off nya ya. Oke, ini sudah saya solder ulang di bagian kaki switch on off nya. Oke, sudah selesai. Baru kita coba lagi. Kita coba menggunakan power supply dan langsung kita coba tekan tombol powernya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya. Oke, sudah mantap ya, sudah bisa gerak di jarum power supply nya. Berarti ini peak ya untuk kakinya bermasalah ya. Kita perlu solder ulang. Alhamdulillah sudah bisa normal ya. Oke, kita langsung coba pasang. Kita pasang lagi LCD nya karena teman-teman tidak lihat tadi di jarum power supply nya karena saya tidak videokan ya. Oke, langsung saja kita pasang dulu dari konektor LCD karena ini agak susah sekali ya untuk masang konektor LCD nya karena fleksibelnya agak pendek ya. Mesti harus sabar untuk memasang konektor LCD Samsung A2 Core ini. Nah, ini belum pas atau belum presisi ya. Ya, kita lanjut untuk mencoba menghidupkan HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, sudah bisa berhasil dan sudah bisa dinyalakan. Oke, intinya kita harus melakukan dengan kesabaran ya. Karena untuk menemui kasus yang seperti ini tidak selalu ganti part bisa down ya. Ternyata di sini hanya modal keberanian dan modal solder saja ya. Bisa kita mengatasi jika kita menemui kasus no power atau tidak bisa dinyalakan ya. Ini HP sudah bisa nyala dan alhamdulillah ya.
Oke, kita coba tunggu proses bootingan dari Samsung ini ya. Alhamdulillah sudah bisa tampil dan ini sudah bisa dinyalakan. Oke, coba kita langsung kunci. Nah, ini sudah bisa ya, sudah normal. Saya coba kontraskan sedikit supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Nah, ini saya coba lagi dan alhamdulillah ya, sudah bisa berhasil. Oke, kita coba matikan, kemudian kita nyalakan ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah masih bisa? Alhamdulillah ya, masih bisa berhasil kita nyalakan. Karena kasusnya ini sudah bisa teratasi hanya di bagian switch on off, di bagian jalurnya tidak tersambung, dan kita hanya memerlukan penyolderan ulang ya di bagian kakinya. Alhamdulillah bisa normal kembali ya. Intinya jika kita menemui kasus seperti ini perlu kesabaran dan perlu kita cek satu persatu ya. Jangan buru-buru ganti atau memponis dari switch on off nya atau pergantian partnya. Sebenarnya ini kalau yang ahli atau senior itu ganti saja langsung bisa down ya. Namun di sini saya melakukan perbaikan dari step awalnya ya. Karena tidak mungkin kita langsung memponis tombol powernya sebelum kita menentukan cara atau pengecekan langsung dari step awalnya ya. Oke, ini sudah saya pasang covernya dan alhamdulillah lancar saja ya di bagian tombol powernya. Dan ini sudah saya tes kembali dan alhamdulillah ya. Oke, kita tinggal baut dan kasih lem ya supaya kuat di bagian LCD nya. Dan terima kasih sudah support terus channel ini. Bagi teman-teman yang suka video ini silahkan like, comment, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.